Di antara hal yang mampu menghadirkan cinta dalam kebersamaan dan menyatukan jiwa-jiwa manusia adalah kebaikan atau kebajikan, albir. Karena kebaikan atau kebajikan itu mampu menjadi sarana melembutkan hati kita, meneguhkan dan menetapkan di dalam diri kita cinta pun keterikatan dengan sesama. Dan kebaikan atau kebajikan yang paling utama yang mampu menyatukan jiwa-jiwa manusia dan menghadirkan cinta dalam kebersamaan diantaranya adalah kedermawanan atau kemurah hatian. Betapa banyak hal yang mengisyaratkan betapa kedermawanan atau kemurah hatian itu mampu menyatukan jiwa-jiwa manusia terlihat dari beberapa hal yang disampaikan baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau pernyataan, perkataan, hikmah-hikmah kebijaksanaan yang disampaikan oleh para ulama. Sebagaimana kita tahu, Rasulullah SAW bersabda, "As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar." Orang-orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan surga, dekat dengan sesama manusia, jauh dari neraka. Dan tentu berkaitan dengan kedermawanan ini atau kemurah hatian berhubungan erat dengan tentang apa yang kita miliki, atau lebih realnya adalah harta yang kita miliki. Maka seseorang akan menjadi dermawan, disebut murah hati, ketika ia memiliki harta. Itu kenapa orang-orang yang memiliki harta dan dia dermawan, murah hati, ia akan mampu melahirkan kelembutan hati orang-orang yang ada di sekitarnya, atau bahkan bagi dirinya sendiri. Ia mampu menancapkan rasa cinta kepada orang-orang di sekitarnya, dan bahkan membuat mereka ada keterikatan batin dengan dirinya karena pemberian-pemberian yang telah mereka terima dari para dermawan atau orang-orang yang murah hati. Ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Ibnu Abbas yang berbunyi, "Sadatun nasi fid dunya al-askhya wa fil akhirati al-atqiya." Orang yang paling mulia kedudukannya, selayaknya orang yang berkuasa di dunia ini adalah mereka yang dermawan, dan di akhirat nanti adalah mereka yang bertakwa. Di satu sisi ada juga sebuah kalimat dari para bijak bestari yang menyatakan al-judu min maujud. Seseorang akan bisa dermawan ya, kalau ia memiliki apa yang ada pada dirinya, nyata ada pada dirinya. Kita memiliki harta, maka kita bisa berbagi harta. Kita memiliki ilmu, maka kita bisa juga berbagi ilmu. Jadi syarat utama untuk menjadi dermawan dan murah hati adalah nyata kita memiliki sesuatu dalam genggaman kita, dalam kekuasaan kita, menjadi milik kita, sesuatu yang kita punyai. Itu syarat utamanya. Tidak mungkin seseorang dermawan dengan membagikan harta orang lain. Tidak juga seseorang
disebut dermawan ketika ia hanya menjadi kepanjangan tangan dari kebaikan orang lain. Karena dermawan adalah memberikan sesuatu yang nyata memang ada pada dirinya. Ada kalimat lain yang juga menyatakan saat dudu bila judin kamaliki bila junudi. Kekuasaan atau kedudukan mulia karena pengaruh yang kuat seseorang tanpa ada kedermawanan, itu layaknya kerajaan, kekuasaan atau penguasa tanpa bala tentara. Karena itu kita seringkali terpedaya dan tertipu oleh orang-orang yang memiliki laku dan sikap mirip dermawan dan murah hati, atau melakukan sesuatu yang mirip dengan kedermawanan dan kemurahhatian. Bukan sesuatu yang tidak kita ketahui karena itu sudah menjadi rahasia umum. Bagaimana orang-orang ketika ingin dirinya mendapatkan posisi-posisi tertentu, baik dalam skala yang luas atau skala yang sempit, ia akan menampakkan perilaku dermawan dan murah hati meskipun capaiannya adalah untuk kepentingan dirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena memang kedermawanan lebih mudah dikenali melalui apa yang kita bagikan secara real kepada orang lain. Maka kemiripan-kemiripan perilaku kedermawanan itu juga tanpa sadar melahirkan keterikatan orang yang diberi. Lalu ada perilaku transaksional dalam urusan kekuasaan di dalam negeri kita atau beberapa negeri yang lain. Dahsyatnya kedermawanan itu, meskipun ditiru oleh orang-orang yang seakan-akan dermawan dan murah hati karena tujuan-tujuan tertentu yang ia inginkan, atau yang dipamerkan oleh orang-orang yang seringkali kita sebut sebagai crazy rich, adalah bukti bahwa kebaikan yang ditiru, dipalsukan, dimanipulasi saja mampu membuat orang mencintai, terikat. Apalagi kalau kebaikan itu adalah senyatanya kebaikan. Kedermawanan, kemurahhatian yang senyatanya kedermawan dan kemurahhatian, maka yang akan terjadi betapa banyak orang yang terikat dengan orang-orang yang dermawan itu. Dan andaikan orang yang benar-benar dermawan itu mendapatkan kedudukan, pengaruh dan lain sebagainya, itu bukan karena keinginannya menguasai hati orang lain dengan pemberian demi pemberian. Satu hal yang ingin saya sampaikan, kedermawanan tetap tidak bisa ditiru. Kenapa? Karena al-judu harisul a'rad. Kedermawanan itu adalah penjaga kehormatan. Maka orang yang pura-pura dermawan, orang yang kelihatan murah hati, satu waktu akan terbongkar kepalsuannya. Tapi orang yang benar-benar dermawan, justru sampai akhir hayatnya akan terjaga kehormatannya. Semoga kita menjadi orang yang mampu berlaku dermawan dan murah hati. Dan untuk sampai ke sana, mari kita berusaha menjadi orang-orang yang memiliki sesuatu yang nyata ada dalam diri kita.